Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan ya adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Masih semangat? Masih. Semangat dong. Ya, walaupun kita di rumah aja, tapi tetap happy, tetap sukacita karena Tuhan kita itu baik, karena Tuhan kita itu dahsyat. Jadi setiap minggu kita harus ingat, kita harus beribadah. Setuju banget. Setuju banget. Buat apa sih kita ibadah Kak Mary? Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersyukur Sama Tuhan kalau Tuhan itu sudah baik sepanjang minggu ini, sudah menjaga kita. Betul banget tuh. Udah menolong kita. Betul. Udah bantu kita ngerjain PR. Betul. Udah berikan kita kesehatan. Betul tuh. Dan masih banyak lagi. Yes. Ya. Jadi kita mau semangat, kita mau mulai ibadah kita, sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, ikutin Kak Mary berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bisa berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Biarlah kami bisa menggunakan kekuatan yang dari Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, semua adik-adik bangkit berdiri. Bangkit, Nggak ayo ada yang berdiri. duduk, nggak ada yang rebahan, tidur-tiduran apalagi. Jangan sambil makan ya adik-adik. Kita mau semangat memuji Tuhan. Oke, lagu kita yang pertama. Dengar Dia panggil nama saya. Ayo semua pakai gerakan. Yeay. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Ku jawab ya, ku
kata oh giranglah, berarti kita harus tersenyum, harus happy selalu. Yeay, yuk kita nyanyikan pujian kita yang selanjutnya. Apa tuh Kak? Yesus itulah satu-satunya. Oh, mantap. Yeay, yuk kita sama-sama bernyanyi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yeay. Oke adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa ya, ikutin Kak Mary berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti firman-Mu yang disampaikan. Dan biarlah kami bisa melakukan firman yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, Halo. kembali lagi bersama aku Kak Naomi dan Aku. sebut dong namanya. Oh iya, namaku Kaam. Ntar kan pakai masker, siapa tahu pada lupa kan adik-adik ya. Aku Kak Naomi dan Kak Aam akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari firman Tuhan. Yeay, masih Yeay. semangat dengerin ya semuanya. Masih dong. Semua siap-siap, duduk yang manis, dengarkan ceritanya bakalan seru banget. Dan hari ini kita akan bercerita tentang Tuhan Yesus sendiri. Jadi pada suatu hari, apa tuh Kak Am, pada suatu hari, bingung kan? Bingung dong. Pada suatu hari Tuhan Yesus mengajak nih, ada 3 muridnya, siapa aja? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nanti ditunjukin ya sama Kak Mary. Nih gambarnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan Tuhan Yesus waktu itu diajak sama Tuhan Yesus untuk pergi naik ke gunung yang tinggi. Kak Aam pernah naik gunung nggak? Kayaknya nggak pernah deh Kak. Wah kasihan banget, sama sih aku juga nggak pernah. Jadi ya udah kita kasihan sama-sama. Adik-adik ada yang pernah ke gunung nggak? Ke gunung itu nggak tahu sih, Kak Naomi pernah dengar dari teman-teman Kak Naomi, seru tapi agak sedikit menyeramkan juga gitu ya. Nanti ada banyak binatang buas, serem. Terus cuacanya juga di sana dingin-dingin gimana gitu ya. Nah, di sini Tuhan Yesus ngajak 3 muridnya akan naik ke puncak gunung yang tinggi, bukit yang tinggi. Kira-kira ngapain ya Kak Aam? Traveling kah? Hiking kah? Jalan-jalan biar nggak penat? Wow, ngapain ya Kak? Nggak mungkin ya masa mereka ini. Tapi ya boleh juga mereka liburan ya naik gunung ya, nggak masalah gitu kan. Nah, tapi di sini ada pesan yang penting mau Tuhan Yesus sampaikan kepada 3 muridnya ini. Nah, kira-kira apa pesannya? Penasaran? Dengerin lanjut ya.
Pada saat Tuhan Yesus udah ngajak mereka naik ke gunung yang tinggi, kucluk. Nah, sampai di atas gunung yang tinggi, Tuhan Yesus tiba-tiba mukanya berubah. Kenapa tuh Kak? Kayak Power Ranger, enggak kayak gitu maksudnya. Enggak kayak Power Ranger ya berubah gitu, enggak. Tapi kenapa di sini bilang mukanya Tuhan Yesus berubah? Maksudnya adalah muka Tuhan Yesus itu tiba-tiba jadi bersinar. Nanti tunjukin ya Kameri gambar Tuhan Yesus yang ada bersinar-sinar gitu. Tuhan Yesusnya tiba-tiba mukanya bersinar, terus mereka kayak jadi bingung. 3 muridnya pasti bingung dong melihat Tuhan Yesus tiba-tiba jadi bersinar, tiba-tiba berubah. Mereka jadi agak nggak mengenali gitu karena mukanya jadi berubah gitu. Nah, kenapa tiba-tiba berubah? Nah, itu dia. Disinilah kejadiannya yang indah terjadi. Tiba-tiba muncullah Elia dan Musa. Nah, Kak Am, bingung gak sih kok tiba-tiba ada Elia dan Musa? Adik-adik ingat gak Elia dan Musa itu siapa? Ingat ya, Elia dan Musa itu adanya di perjanjian lama. Sedangkan tuh cerita Tuhan Yesus di perjanjian baru. Kok bisa ada Elia dan Musa? Nah, inilah hebatnya Tuhan Allah. Tiba-tiba Elia dan Musa datang, terus mereka bertemu bertiga gitu, dan Petrus, Yakobus dan Yohanes mereka sangat tercengang, terkejut, terkaget-kaget. Loh, kok bisa ada Elia dan Musa di sini? Saking mereka kagetnya, mereka bingung, sampai akhirnya Petrus bilang, Tuhan Allah, Tuhan Yesus, boleh gak kami membangun 3 kemah di sini? Buat apa tuh Kak Aam? Tahu nggak? Enggak Kak, Nggak tahu ya. 3 kemah katanya untuk Tuhan Yesus sendiri, untuk Elia, dan untuk siapa tadi? Musa. Tadi kita flashback dulu. Elia dan Musa itu kan ada di perjanjian lama. Musa itu yang memimpin bangsa Israel waktu mereka mau keluar dari Mesir. Elia itu pada saat itu di perjanjian lama disebut sebagai nabi yang besar. Nanti adik-adik bisa ingat lagi ceritanya, bisa baca juga di Alkitab. Pokoknya mereka itu dari perjanjian lama. Nah, tadi kata Petrus apa? Mau bangun 3 kemah buat Tuhan Yesus, buat Elia dan buat Musa. Buat apa sih Kak Aam 3 kemah itu? Untuk sebagai tempat tinggal mereka. Tinggal salah. Untuk sebagai peringatan, untuk sebagai peringatan supaya mereka tuh mengingat-ingat kejadian itu. Jadi kalau misalkan dibangun kemah, suatu kali misalkan kita nih setelah berpuluh-puluh tahun kemudian kita naik ke atas gunung, ya ada 3 kemah itu, kita ingat firman Tuhan. Oh iya, di sini pernah ada kejadian Tuhan Yesus bertemu dengan Elia dan Musa. Jadi sebagai peringatan supaya nanti sampai seterusnya bisa diingat-ingat nih cerita tentang firman Tuhan. Tapi pada saat itu tidak perlu dibangun, kata Tuhan Yesus, nggak perlu dibangun. Nah, pada saat itu juga setelah mereka terkaget-kaget, 3 murid ini mereka bingung dengan kejadian yang terjadi, maksudnya apa gitu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus ada awan yang turun dari atas langit. Dari atas langit tiba-tiba turun awan. Nah, kira-kira buat apa sih awannya? Tuhan Yesus mau naik awan gitu, tiba terbang gitu? Enggak ya. Tuhan awannya turun, tiba-tiba ada sebuah suara yang menggelegar. Waduh, suara apa itu Kak? Terdengar di telinga mereka sangat kenceng banget. Kira-kira suara siapa ya itu adik-adik? Siapa ya? Suara siapa yuk? Ayo. Suara Tuhan Yesus kah? Bukan. Bukan. Suara Yakobus kah? Bukan. Bukan. Tapi suara Allah. Katakan sama-sama, Allah. Suara Allah sendiri. Karena pada saat awan itu turun, lalu ada suara yang menggelegar keluar. Isinya ada di Matius 17 ayat 5. Kira-kira Allah itu berkata apa sih? Nanti Kameri tunjukin ya ayatnya. Isinya adalah Matius 17 ayat 5. Inilah anak yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, pada saat itu juga semakin terkejutlah murid-murid Yesus. 3 orang ini semakin kaget. Udah tadi muka Tuhan Yesus berubah, ketemu Elia dan Musa, terus tiba-tiba ada suara yang mungkin menurut mereka agak serem, tapi luar biasa gitu didengar ya, menggelegar kenceng. Tiba-tiba ada suara seperti itu, tapi ada isi firman Tuhan, ada Allah sendiri yang berkata-kata lewat awan itu. Mereka semakin terkejut setelah mendengar suara Allah, mereka langsung tersungkur. Tersungkur artinya mereka itu terjatuh di tanah ya, mereka seperti sujud gitu, karena mereka menghormati kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa lewat suara Allah dari awan-awan itu. Nah, mereka tersujud, mereka tersungkur, dan mereka kaget karena mendengar langsung suara Allah. Baru kali itu mungkin mereka mendengar suara Allah, mereka kaget banget. Kalau Kak Aam di situ sama aku, kira-kira kaget nggak? Pasti kaget dong. Pasti kaget banget, apalagi adik-adik misalkan tiba-tiba lagi ada di situ mendengar suara Allah, atau lagi di kamar mendengar suara Allah, tiba-tiba itu aduh, aku mungkin pingsan kali ya. Aku juga jantungan. Jantungan ya, karena saking luar biasanya suara Allah itu, saking besarnya sampai bikin mungkin kita merinding kali ya. Nah, di sini kita belajar sesuatu. Ngapain sih kok Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya ke atas gunung? Terus ngapain juga Tuhan Yesus kok bertemu Elia dan Musa? Terus kenapa ada awan-awan datang, terus ada Allah tiba-tiba berkata-kata? Dari Matius 17 ayat 5 itu bisa kita baca. Untuk apa? Supaya murid-murid Yesus itu menyadari satu hal. Apa itu Kak Aam? Satu halnya itu adalah bahwa mereka menyadari kalau Tuhan Yesus itu benar-benar anak Allah. Dia itu supaya meyakinkan 3 murid ini kalau Yesus benar-benar putra Allah, satu-satunya putra Allah. Tadi dengar ya lagunya, Yesus itulah satu-satunya. Nah, itu memang benar dibuktikan langsung oleh Tuhan Yesus di atas gunung ini kalau Yesus itu adalah anak Allah satu-satunya. Supaya mereka tidak ragu lagi, mereka tidak bingung lagi, dan mempercayai segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus. Nah, jadi dari pelajaran ini kita belajar mempercayai kalau Tuhan Yesus itu benar anak Allah, dan biarlah kehidupan adik-adik semua yang ada di rumah ini dan kehidupan Kanomi, Kak Aam itu selalu mempermuliakan nama Allah. Amin. Amin. Nah, gimana caranya sih biar mempermuliakan nama Allah dari kehidupan kita? Banyak ya Kak Aam? Banyak banget, Kak. Banyak. Nah, contohnya apa? Gampang. Kita bisa kita bisa selalu memuji Tuhan setiap saat. Nyanyi puji-pujian sekolah minggu boleh ya setiap hari. Boleh banget, daripada dengar lagu-lagu yang gak jelas gitu. Lagu apa ya? Lagu TikTok. Lagu TikTok kalau yang lagi terkenal terakhir-terakhir ini. Mending nyanyi lagu-lagu pujian Tuhan ya, supaya orang-orang dengar. Orang-orang bisa melihat adik-adik itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus. Terus rajin berdoa. Dari kehidupan kita selalu berdoa, orang-orang jadi bisa lihat kalau kita ini selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus. Terus Kak, kita ikut ibadah gini juga kan juga kan? Pinter banget tuh Kak Aam. Lewat ikut ibadah seperti ini juga, baik walaupun kita online ya Kak Aam, itu artinya kita sudah memberikan kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maksudnya mempermuliakan tuh meninggikan nama Tuhan. Oke, tadi sudah banyak belajar ya dari firman Tuhan, dan ingat lagi kalau kita harus selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan, selalu meninggikan nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Mau di kalau sekarang mungkin gak bisa kemana-mana ya Kak Aam, di rumah aja gak apa-apa, tapi tetap bisa selalu mempermuliakan nama Tuhan. Bisa dilihat, bisa jadi berkat untuk tetangga-tetangga di sekitar.
dan adik-adik bisa juga nih dengan terus menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Adik-adik juga menunjukkan kalau adik-adik anak yang taat. Nah, itu bisa kalian pakai supaya kalian bisa terus memuliakan nama Tuhan. Dari kehidupan kalian, dari hal-hal yang kecil ya Kak Am bisa kalian lakukan. Oke adik-adik, itu aja firman Tuhan dari Kak Nomi, dari Kak Am. Semoga bisa kalian terus dengarkan dan memberkati kalian semua. Dan tetap jaga kesehatan kalian ya adik-adik, cuci tangan, minum vitamin, pakai masker kalau kemana-mana, jangan terlalu dekat-dekat sama orang, jaga jaraknya 1 meter minimal. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Jangan bosan dengarkan firman Tuhan yang selanjutnya ya. Semangat dan Tuhan memberkati. Bye. Halo adik-adik, sekarang kita tiba ke sesi challenge. Yeay. Oke, kita kan udah lihat tuh tadi poin-poin adik-adik. Wah, banyak banget ya. Tetap semangat ya, nanti yang paling banyak poinnya akan dapat hadiah. Sekarang challenge pertama untuk minggu ini adalah menghafalkan ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya ada di Matius 17 ayat 5. Coba bersama-sama 1, 2, 3. Matius 17 ayat 5. Isinya, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. 1, 2, 3 kita bareng-bareng. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Mantap, pinter-pinter semua ya. Nanti direkam ya. Terus challenge yang kedua, coba lihat ini apa nih? Oke, jadi nanti gambarnya itu kan sudah dikirim ke papa atau mama. Adik-adik bisa print lalu mengikuti titik-titik yang ada. Terus habis itu baca deh itu isinya apa. Kemudian hasilnya bisa difoto ya, dikirim ke Kak Naomi, Kak Bastian, atau Kak Mary. Oke, sekian challenge untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Yeay, sudah selesai nih sekolah minggunya. Yuk kita sama-sama berdoa menutup sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Kami senang bisa memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar, kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.